Iya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di malam hari ini. Alhamdulillah ya, kesempatan kita bertemu dengan Kalintang di malam hari ini. Ini diskusi sejarah itu rutin tiap malam Jumat. Tentunya saya ucapkan terima kasih sama-sama untuk Kalintang dan menyempatkan waktunya dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Karena dalam diskusi kita kali ini tentunya ada salah satu karya yang cukup menarik gitu ya. Ini saya waktu itu melihat updatean tentang buku generasi 90-an Anak Lereng Gunung. Ini nampaknya sangat relevan sekali terutama di era sekarang yang mana kita kenal Gen Z itu ya jadi topik perbincangan ya di sosial media dan lain sebagainya yang mana generasi sekarang mungkin sudah banyak lupa ataupun apa namanya ya lebih dekat dengan gadget gitu ya bandingkan dengan hal-hal yang barangkali zaman dulu atau khususnya generasi 90-an itu mengenal banyak sekali permainan dan lain sebagainya. Nah, tampaknya dari buku ini, terutama Kalintang ya salah satu ilustrator dalam buku ini, bisa sedikit sharing berkaitan dengan karyanya dan kalau kita kaji dari aspek sejarah tentunya ini menarik ya. Jadi kalau berbicara sejarah tidak hanya berbicara hal-hal besar, tapi hal-hal kecil yang nampaknya menjadi sebuah nostalgia bisa kita perbincangkan. Nah, sebelum topik ini saya berikan ke Kalintang, barangkali sedikit saya bacakan CV dari Kalintang, mohon izin. KTW bisa di-share mohon bantuannya tentang profil Kalintang. Saya lebih mengenal lagi ya, pertama dari Atau mungkin bisa langsung dibacain aja ya, Kak oh ya? baca aja ya. Heeh. Oke, jadi saya bacakan profil dari Kalintang ya, nama lengkap Bintang Pandu Pratiwi. Kalintang ini merupakan aktris, host, penulis dan ilustrator ya, berperan dalam film Post Out Sketch No File. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya barangkali yang pernah lihat ada Kalintang di sana dan buku proyeknya ini mendapat award di Bali Neo International Film Festival pada tahun 2021 luar biasa Kalintang prestasinya dan banyak proyek host diantaranya sejak anak negeri Trans 7 ya talent program Siunil Ragam Indonesia Trans 7 dan work with Asona Indonesia Kemen Parkraf. Kemudian sedikit saya bacakan lagi. Wah karyanya banyak sekali Kalintang ini. Luar biasa kalau saya bacakan kayaknya waktunya cukup banyak. Tapi intinya luar biasa ini karya-karya dari Kalintang. Dan di kesempatan malam ini barangkali kita dan kesempatannya kita Kalintang share karya terbarunya tentang generasi 90-an anak saya. Waktu dan tempat kami persilakan Kalintang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas waktunya. Terima kasih juga Kak Tiwi juga buat semua yang telah menyempatkan hadir malam ini di Zoom meeting kali ini untuk kita saling sharing dan juga berbagi kisah-kisah tentang generasi 90-an atau nostalgia masa lalu. Memang generasi 90-an atau kisah-kisah masa kecil itu memang bagian dari sejarah ya Kak Fajar ya. Karena penting juga untuk kita flashback ke masa lalu, terus untuk mengenang atau mengambil saripati
hal-hal yang bijaksana itu untuk dibawa keteladanan dan kesederhanaan, atau hal-hal yang banyak nilai-nilai moral itu untuk dibawa ke masa kini, dan penting untuk sebagai pembelajaran bagi generasi-generasi kita dan juga generasi berikutnya gitu. Nah, kebetulan buku ini generasi 90-an. Ini adalah karya adik saya yang menulis, lalu saya sebagai ilustratornya bersama Mas Hendri Kurniawan. Dan ini kisahnya itu tentang cerita masa kecil kami, atau juga kisah kita semua sebagai anak-anak dari generasi 90-an. Mungkin di sini teman-teman yang hadir dari 90-an juga, atau generasi Z ini malah. Nah, uh, ini ceritanya adalah tentang pengingat ya, 90-an ya. Ada yang generasi 90-an ya kita ya, berarti masih relate ya. Nah, tulisan ini akan jadi pengingat masa kecil, di mana pada saat itu adalah masa-masa yang penuh kesederhanaan, masa di mana tanpa teknologi canggih, dan kita belum mengalami perkembangan teknologi yang sepesat sekarang ya, di mana kalau sekarang anak-anak gen pada saat ini, Gen Z dan seterusnya, itu udah kecanduan sama gadget ya, dikit-dikit di layar smartphone gitu. Kalau masa kita masih belum terdistraksi oleh hal-hal itu pada zaman kita kecil dulu gitu. Jadi uh, belum ada teknologi, atau belum banyak teknologi yang menginterupsi indahnya masa kecil. Kisah ini adalah tentang harapan, tentang mimpi-mimpi, serta segala hal yang mungkin akan selalu dikenang. Juga mengabadikan ingatan tentang masa kecil, tentang kehangatan keluarga, juga mewariskan cerita buat generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, belum banyak tahu karena ini memang dicetak secara terbatas. Ini adalah beberapa ilustrasi isi di dalamnya. Seperti ini, tentang anak-anak yang bermain di sawah, tentang kehangatan keluarga. Mungkin ada yang relate ketika masa kecil didongengin oleh ibunya, gitu, atau anak-anak kecil yang bermain, manjat pohon, main petak umpet, seperti ini. Jadi ini kayak lebih berubah ke novel grafis gitu ya. Nah, jadi tokoh-tokoh dalam cerita ini kebetulan ini menceritakan masa kecil kita sendiri, autor dan ilustratornya gitu. Jadi ya, kita menuliskan dengan kata-kata dan juga melukiskannya dengan rupa. Mengingat ide-ide dan juga ingatan yang kita sudah banyak lupa ya, tentang ya, kita sebenarnya bisa dibilang cukup beruntung ya, sebab kita mengalami bahagiaan masa kecil, hidup di desa tanpa interupsi gawai, smartphone, internet, dan juga apapun yang lekat dengan teknologi canggih. Nah, kata orang, generasi-generasi yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an itu adalah generasi yang mengalami masa transisi. Karena pada saat itu, periode akhir mungkin perkembangan pesatnya permainan tradisional yang transisi dengan perkembangan pesatnya teknologi canggih gitu. Jadi kita mengalami keduanya tuh, mengalami kesederhanaan masa lalu, ketika kita terkoneksi dengan alam, dengan lingkungan, dan juga kita generasi yang masih bisa mengikuti perkembangan teknologi pada masa kini gitu. Kalau generasi-generasi di atasnya mungkin sudah agak lebih kesulitan ya, lebih memang generasi yang lahir zaman sekarang mereka jauh lebih pintar akan soal teknologi dan ini, tapi kita masih bisa mengikuti perkembangan zaman di media sosial dan sebagainya gitu. Nah,
di sini menceritakan juga tentang permainan tradisional, seperti misalnya gebak sodor, lompat tali, mungkin teman-teman juga pernah mengalami pada saat itu ya. Terus kemudian ada peta umpet, engklek, congklak, kemudian main layang-layang, terus kemudian hujan-hujanan. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin itu juga ya, dan itu kan menyenangkan sekali apabila dikenang pada saat ini gitu. Nah itu kenangan-kenangan dan nostalgia itu menimbulkan kerinduan, dan kerinduan itu memberikan harapan bagi kita, ataupun menyuntikkan semangat bagi kita untuk, hidup yang lebih baik gitu. Nah, karena kalau kita menilik ya, di laman-laman di media sosial, di akun-akun, di grup, di page gitu, itu banyak sekali yang masih orang-orang itu banyak yang bernostalgia ataupun me menulis tema-tema tentang generasi 90-an begitu. Nah, itu di situ kita bisa banyak menemukan seperti orang-orang yang, "Wah, di zamanku tuh, aku tuh masih mandi di sungai," seperti itu. Terus kemudian, "Wah, apa jajan-jajanan jadul nih," kayak misalnya Milidi, Anak Mas, gitu. Mungkin teman-teman inget ya, hal-hal kayak gitu, kayak es potong, permen karet Yosan yang huruf E-nya kita nggak pernah nemuin lagi. Ya maksudnya kita nggak pernah nemuin pada saat itu, sampai sekarang pun huruf N itu selalu jadi misteri ya. Nah, terus ada coklat payung juga, terus ada permen rokok gitu. Nah, hal-hal itu tuh jadi lucu gitu untuk dikenang kembali kan. Terus ya memang menjadi anak kecil di tahun 90-an itu kan sejarah gitu ya, terus itu merupakan hal yang menggembirakan. Terus mungkin kita juga ingat banget tuh kayak gambar gambar pemandangan yang ada 2 gunung, terus ada sawah, terus ada jalan di tengahnya, mungkin semua anak relate ya tentang gambar itu gitu. Nah, terus kemudian mainan bekel, terus, rautan berkaca, main kelereng, terus main, lompat tali, ya karet yang disambung-sambung itu, mainan Tamagotchi, Gimbot, terus kemudian kartu hologram. Nah, itu kemudian menjadi unsur historis yang menarik ya, menjadi unsur historis yang patut sekali untuk dikenang karena barang-barang lama yang dimiliki generasi 90-an ini gitu. Ya, bagaimanapun sebenarnya kita saat dewasa ini akan selalu memiliki sisi-sisi kekanakan di dalam diri gitu. Dan itu kan setiap orang pasti punya tuh sisi-sisi kekanakan itu. Nah, pada mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu gitu, kita lebih banyak menikmati dunia itu dengan segala indera yang kita punya gitu kan. Jadi kita tuh, bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan dunia dengan murni, dengan genuine gitu. Nah, sementara sekarang kita banyak terdistraksi dengan sosial media, kita bangun aja udah HP yang dibuka gitu. Terus kemudian sebelum tidur juga buka HP. Dikit-dikit kita cek media sosial. Nah, ada baiknya juga bagi kita untuk mungkin menyimpan ponsel ya dalam waktu tertentu sehingga kita punya waktu untuk mendengarkan gitu, untuk mendengarkan tentang, eee, ketidak ke tentang ketenangan, untuk lebih menggali ketenangan, untuk lebih merasakan kedamaian gitu tanpa hiruk pikuk yang kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan dari sosial media atau dari informasi-informasi di ponsel gitu. Ya, itulah kerinduan masa kecil, masa-masa yang telah lama kita tinggalkan ya. Masa-masa yang penuh kenangan gitu. Nah, di buku ini diceritakan juga kayak misalnya permainan, eee, daun singkong nih, kalau orang-orang yang tinggal di desa, anak-anak kecil yang tinggal di desa mungkin relate nih, kayak main daun singkong terus dibikin aksesoris, dibikin kalung, atau dibikin wayang, seperti itu. Nah, di buku ini tuh ada beberapa bab ya, ada cerita tentang sawah, tentang keseharian, tentang kehangatan keluarga, tentang tanaman-tanaman yang, jarang dijumpai pada masa sekarang mungkin ya, gitu. Terus nah, atau ini
kita bikin ini sebenarnya adalah eh, gambar dari memori ya. Maksudnya ini menggambarkan memori masa kecil kita yang membuat rumah pohon gitu bersama teman-teman masa kecil di atas pohon jambu. Nah, kebetulan itu pada saat kecil dulu rumah saya itu cukup luas dan kemudian dikelilingi oleh halaman yang cukup luas juga dan itu ada banyak pohon buah-buahan gitu. Nah, buah apa aja ditanam gitu. Kayak di samping rumah kita ada kebun jambu yang luas, terus kemudian ada pohon sawo, ada pohon nangka, ada petai, ada mangga, rambutan, sampai sayur-sayuran itu ada mulai dari labu siam, sampai labu yang besar itu, terus kemudian ada bengkuang, dan bahkan dulu tuh ada bengkuang yang mungkin saya nggak pernah lihat sih sekarang, tapi itu bengkuangnya bukan ukurannya nggak kecil-kecil gini, tapi 5 kilo gitu. Jadi satu bengkuang itu 5 kilo beratnya gitu. Terus kemudian ada durian, ada ya segala macam tanaman kayaknya ditanam dia dulu gitu. Jadi itu adalah masa yang sangat menyenangkan sekali karena kita selalu terkoneksi dengan alam, dengan lingkungan gitu ya. Dan juga banyak sekali teman-teman saya pada saat itu tuh base camp-nya tuh kayak di rumah saya gitu. Karena mungkin tempatnya luas gitu-gitu ya. Jadi mereka suka main ke rumah dan juga kita main bikin rumah pohon, kita bikin rumah-rumahan tuh dari daun-daunan. Ini juga saya gambarkan juga nih di sini. Terus kemudian kita itu main ke sungai. Nah, kita main ke sungai, ini juga mungkin anak-anak zaman sekarang agak jarang juga ya, karena sungai-sungai sekarang banyak yang sudah tercemar juga. Tapi kalau di pedesaan-pedesaan kayaknya masih deh sampai sekarang mungkin ya. Jadi kita tuh nih di salah satu halamannya kita menceritakan tentang anak-anak pada saat itu yang main ke sungai terus mencari ikan gitu. Jadi kita berjalan kaki berjalan di sepanjang sungai itu sampai berkilo-kilometer bawa bawa apa itu namanya sebutannya irik ya pada saat itu. Nggak tahu kalau sekarang apa ya namanya. Itu besek semacam besek gitu buat menjaring ikan. Ada ikan mujair, ada lele, terus setelah setelah kita panen ikannya, cukup banyak juga kan hasil tangkapan kita, terus kita masak tuh. Kita bikin sambel, kita bikin nasi sendiri, masak nasi sendiri gitu, terus kemudian peralatannya itu memakai memakai tungku dari batu, dan juga pakai kayu bakar ya, gitu. Terus, jadi nah ini di sini diceritakan nih memakai tungku dari kayu, dari bata, terus kemudian pakai kayu bakar untuk memanaskan masakan gitu. Nah, biasanya itu kita iuran nih sama temen-temen gitu, terus ya asik lah. Jadi memanfaatkan apa yang ada. Jadi sayur-sayuran yang ada di sekitar rumah itu dimanfaatkan, dibikin masakan, masakan beneran yang kemudian kita nikmati bersama-sama gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bagi saya itu sangat genuine ya gitu. Nah, memang hal-hal semacam ini itu tuh ya kita kan senang bernostalgia ya sama hal-hal yang berbau masa lalu gitu kan. Terus banyak hal positif di mana di era-era tersebut untuk bekal generasi selanjutnya gitu. Nah, ini kan penting sekali ya untuk hal-hal seperti itu, eee, kesederhanaan dan juga keakraban, sosialisasi dengan tetangga, dengan teman, itu tuh untuk membentuk karakter, untuk membentuk mental, untuk, saling gotong royong, banyak hal positif yang kita bisa ambil gitu dari hal-hal dari flashback ke sejarah masa lalu gitu. Nah, juga berguna buat kan kita orang-orang anak-anak dari 90-an kini sudah beranjak untuk menjadi orang tua, banyak juga yang sudah punya anak gitu. Jadi kita penting sekali untuk, menanamkan mindset-mindset dan juga karakter-karakter positif yang kita bawa pada masa itu untuk sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita gitu. Nah, dan juga jangan terlalu menyalahkan anak-anak zaman sekarang yang terpapar gadget juga, sebab soal itu hanya
hanyalah akibat pola pengasuhan orang tua kan sebenarnya gitu. Banyak juga kok anak-anak di generasi tersebut yang sekarang kecanduan gadget juga banyak kok. Jadi sebenarnya itu adalah, bagaimana membatasi diri aja dan juga pola pengasuhan di masa kecil itu juga sangat berpengaruh gitu untuk orang bisa, lebih lebih membatasi diri, lebih bisa mengatur waktu gitu. Nah sebenarnya kami membuat buku ini selain memang untuk arsip ya, sebenarnya ini adalah sejarah arsip gitu. Jadi salah satu idenya yaitu adalah buku yang berjudul mungkin pernah dengar Little House on the Prairie, itu serial TV yang terkenal, mungkin pernah pernah pada nonton ya. Itu serial TV yang terkenal dan juga serial buku juga yang ditulis oleh Laura Ingalls Wilder. Dia adalah gadis kecil pionir yang tinggal di Amerika pada saat itu dan juga dia adalah anak yang tinggal bersama keluarganya yang penuh kesederhanaan dan kehangatan juga, dan di situ para pembaca dapat, merasakan kebudayaan Amerika dari buku-buku yang ditulisnya. Pada saat itu, eee, Laura itu menuliskan dari sudut pandangnya bahwa mereka membangun 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 atau menempati tanah-tanah yang sebelumnya diduduki oleh bangsa-bangsa asli Amerika, yaitu suku Indian. Nah, itu sejarah yang penting bagi orang Amerika ya, bagaimana, sejarah yang penting dalam peradaban negara itu, gitu. Jadi, di mana suku Indian sebagai suku asli yang menguasai tanah-tanah, kemudian baru orang Amerika yang meneruskan gitu. Nah, keluarga Laura juga bersawadaya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beternak, dengan menanam gitu dan itu cukup relate juga dengan kehidupan masa kecil kita pada saat itu karena kita juga beternak sendiri. Kebetulan pada saat itu di belakang rumah ada kolam yang cukup besar, terus, kita kita memelihara ikan, terus kemudian beternak ayam juga. Masih ingat bagaimana kita juga memanen telur-telur ayam. Kadang, eee, kadang bahkan yang lucunya juga ada bebek juga ya, kita juga melihara bebek dan itu bebeknya itu, telurnya ditaruh di telur bebek itu ditaruh di ayam yang sedang mengeram. Jadi keluarnya bebek, nanti anak-anak bebek ini akan mengikuti si induknya gitu gitu. Jadi anak-anak bebek ini mengikuti induk ayam gitu. Jadi, ya itulah kita kadang kalau misalnya memenuhi kebutuhan sendirilah, kadang kalau misalnya mau makan tinggal ngambil telur ayamnya gitu kita curi, terus digoreng gitu. Jadi apa-apa juga mau kebutuhan sendiri. Terus kalau misalnya mau masak sayur juga kebetulan kita banyak menanam kayak misalnya bayam itu ada, terus, labu labu itu juga kita tanam. Jadi, kita lebih ke swadaya sih akhirnya. Jadi ya menyenangkan. Terus kemudian karena kebetulan nenek saya punya pekerja-pekerja di sawah gitu ya. Jadi kan kebetulan kita punya lahan, punya sawah, terus kemudian punya pekerja-pekerja yang bekerja di ladang gitu. Jadi kadang diajak nenek untuk, mengirimkan makanan kepada petani-petani yang ada di sawah gitu. Nah, nanti kemudian kita ikut makan tuh. Jadi petani-petani istirahat, nah ini saya tuliskan di situ. Jadi ketika petani istirahat, kita ikut makan bersama mereka di pematang sawah. Gitu ceritanya. Terus ya itu menyenangkan sekali sih dan kita juga melihat gimana petani masih membajak sawah dengan kerbau. Itu juga agak jarang juga nih saya jumpai pada saat ini gitu. Terus kadang, eee, bahkan kerbaunya itu dibawa keliling desa gitu kadang-kadang. Terus juga kita masih mengalami masa-masa di mana melihat orang yang memasak di tungku batu, tungku kayu, terus kemudian di atasnya ada jagung yang diasapin, seperti itu. Terus ada juga dokar, dokar itu ini, kuda ya. Jadi transportasi tradisional, memakai kuda. Terus, nah ini kerbau, cerita tentang kerbau.
yang dibawa sama penggembalanya ini, dia ini kan untuk membajak sawah ya gitu. Jadi dia suka membawa kerbaunya ini keliling desa. Kita anak-anak biasanya takut tuh kalau ada suara tiba-tiba tanah bergetar dan berdentum-dentum itu biasanya kerbaunya diajak jalan-jalan itu, gitu. Terus juga kadang kalau sore kita sama teman-teman kita mengaji di surau, dan tempat mengajinya itu cukup jauh dari rumah sekitar 1 kilo, jadi kita harus jalan kaki. Biasanya anak-anak itu kalau sudah sore disuruh orang tuanya untuk mandi, terus habis itu pakai bedak yang putih semua, satu satu muka itu ya. Tahu nggak yang biasanya, apa, sudah kayak udah kayak langsung bedaknya langsung diiniin ke muka gitu, putih semua badannya, udah wangi, terus berangkat mengaji. Nah, berangkat mengaji tuh bareng-bareng kita jalan kaki. Nanti pulangnya, setelah pulang mengaji, kita kebetulan di suatu jalan desa itu, di jalan yang kita lewati pada jalan pulang, ada ini, apa namanya, lemah itu tanah liat, lemah lempung itu istilahnya, itu tanah liat yang anak-anak itu biasanya ngambil, terus kemudian mereka akan bawa pulang tuh dibikin kerajinan, kayak misalnya tembikar, atau pot, atau apalah anak-anak biasanya suka main itu sih gitu. Jadi kita kadang ketika pulang sambil mengambil tanah liat itu gitu, karena banyak tanah liat di sana yang kita bisa buat. Nah, ini kita kadang buat miniatur Gucci, pot, dan sebagainya gitu. Meskipun kita tidak ahli ya, tapi ya rasanya menyenangkan bagi anak-anak seperti pengrajin gerabah sungguhan. Ini ditanya tentang masa itu. Ya, mmm, ya sebenarnya tuh kita ya, setiap generasi itu sebenarnya tuh punya keunikannya sendiri-sendiri, bukan cuma generasi 90-an aja. Kalau namanya kita mengingat sejarah masa lalu itu kan bukan cuma bersifat personal aja sebenarnya ya, kayak bahkan bisa disebut sejarah itu sejarah bangsa, sejarah negara, sebagai nostalgia kolektif yang bersifatnya amat politis. Misalnya nih, nostalgia sejarah itu yang menimbulkan utopia seperti kejayaan Majapahit, kejayaan Sriwijaya, tapi itu bagus karena untuk, menginspirasi dan menjadi kekuatan bangsa. Nah, begitu juga dengan nostalgia-nostalgia yang bersifat personal seperti ini gitu. Setiap orang punya era, dan era itu semua pasti ada pelajaran-pelajaran yang baik untuk kita ambil gitu. Nah, sebenarnya, mmm, tujuan bernostalgia itu juga untuk meningkatkan optimisme, untuk harapan, dan juga, eee, memprioritaskan hubungan-hubungan penting ya, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kolega gitu. Dan nostalgia itu kemudian memicu kita untuk berkreativitas melalui art, seperti musik, seperti tulisan. Nah, sebenarnya hal-hal yang berbau nostalgia itu juga banyak sekali, mmm, men dicari ya. Misalnya sekarang nih, kemarin ada konser Avenged gitu. Nah, itu kan orang-orang datang juga buat apa, untuk bernostalgia kan. Karena musik itu salah satunya adalah, salah satu yang sangat sangat mudah untuk memainkan nostalgia itu adalah musik. Kalau misalnya kita lihat nih, eee misalnya ada video lagu lawas di YouTube, atau video musik pop pada tahun 2000-an, ataupun bahkan video-video lagu-lagu lama tahun 70-an, tahun 80-an, itu kita yang menarik adalah kolom komentarnya, di mana kita bisa lihat tuh di kolom komentar banyak orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka mengingat keharuan masa muda, mengingat kenangan masa muda mereka yang gemilang, dan itu mengharukan sekali ya membaca komen-komen itu. Kadang mereka mengingat, istrinya, kekasihnya zaman dulu yang telah tiada, seperti itu gitu. Jadi selalu menarik gitu untuk diperbincangkan karena, sampai kapanpun tuh orang akan senang mengingat sejarah, mengingat nostalgia, menengok sebentar ke masa silam.
mengingat yang sudah pernah terjadi, tentang yang datang, tentang yang pergi, ya karena nostalgia itu menerobos waktu dan juga kehadiran fisik ya. Terus ya ya banyak hal ya, kayak mungkin saya juga ingat juga gimana ketika masa kecil kita pada saat itu, eee, dari TV dari ini deh, tayangan di televisi sendiri itu kita mengenang gimana serunya nonton kartun di hari Minggu coba. Siapa yang nggak ingat ketika nonton kartun di hari Minggu pagi, terus itu tayangnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gitu, kadang-kadang masih belum mandi, udah di depan TV tuh kita, udah dengan duduk manis menonton tayangan-tayangan yang menyenangkan, mulai dari apa itu, Doraemon, ada Sailor Moon, Power Rangers, terus apa ya, banyak ya. Terus juga buku-bukunya yang relate pada masa itu kita biasanya langganan majalah Bobo, majalah Bebek, dan kebetulan kami juga pada saat itu termasuk yang berlangganan majalah-majalah itu ya, majalah legendaris yang sampai sekarang masih ada. Dan kebetulan di majalah Bobo saya sempat jadi ilustrator di majalah Bobo juga beberapa tahun silam gitu. Ya mengenang lah ya, mengenang pada masa itu gitu jadinya. Gimana kita pada saat itu tuh tukar-menukar kertas binder, terus ada jajanan jadul yang kayak, ya itu tadi udah saya sebutkan tadi itu itu seru sekali ya gitu. Terus juga pada zaman dulu kita masih, banyak penyanyi-penyanyi cilik ya gitu, sekarang kayaknya udah jarang juga ya kita nemuin penyanyi-penyanyi cilik. Terus kemudian, eee, terus ada juga acara-acara tuh kayak Family 100 ya, Who Wants to Be a Millionaire gitu-gitu ya. Terus penyanyi cilik kayak Maisy, Trio Kwek-Kwek. Ya, saya masih ingat tuh ketika kita tuh sekeluarga berkumpul di depan TV. Kalau sekarang kayaknya agak jarang, malah orang nonton TV juga udah jarang banget ya gitu. Ketika kita waktu itu masih TK, saya kayak masih TK, kita sekeluarga nonton TV, acaranya sulap. Setelah acara Minggu, mungkin yang ingat Keluarga Minggu itu, terus nonton TV bersama-sama, bersama ayah, ibu, nenek, di depan TV bersama-sama pada hari Minggu gitu. Jadi aduh, kenangan-kenangan itu sangatlah precious ya, precious moment, dan orang-orangnya juga, nenek juga sudah tiada dan sebagainya itu kalau dikenang itu kadang ya mengharukan, ya bahagiakan. Semua orang punya kenangan-kenangan masa lalu terhadap orang-orang, terhadap peristiwa itu yang datang dan yang pergi gitu, dan itu ya mempunyai sisi-sisi magis, sisi-sisi precious yang akan tetap bisa kita kenang gitu. Terus, mmm ya, generasi pada saat itu juga mungkin sering mengklaim bahwa masa kanak-kanak mereka itu lebih menyenangkan dari anak-anak zaman sekarang yang bagi generasi itu tidak sepenuh makna, tidak tidak sepenuh makna pada pada generasi sekarang itu kurang kurang menyentuh, kurang bermakna seperti zaman dahulu gitu. Padahal sebenarnya setiap masa juga penuh makna, sebenarnya sama sih, sebenarnya penuh makna juga gitu. Ya kemajuan teknologi mungkin menjadi kambing hitam bagi bagi kita, tapi ya sebenarnya semuanya baik-baik aja sebenarnya, kita saling belajar aja sebenarnya sih, saling beradaptasi sebenarnya dengan kemajuan zaman. Ya, mmm, mungkin generasi 70-an, generasi 60-an, 70-an, 80-an mungkin tidak se-hype generasi 90-an ya. Kalau kita banyak dengar generasi 90-an tuh ada di artikel-artikel, jadi meme, di forum-forum daring gitu, itu kita banyak jumpai gitu. Ya mungkin karena itu ya, maksudnya sangat berkelindan dengan pop culture gitu, dan itu sebenarnya bagi saya kok bagus sekali ya kalau misalnya kita me jadi arsip gitu, jadi ada museumnya tuh, museum 90-an atau yang atau mungkin, era mulai dari era 70-an, 80-an dan sebelumnya itu jadi ada museum popnya gitu ya. Jadi barang-barang yang pada saat itu, hype gitu Di 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 diarsipkan seperti itu, gitu jadi mungkin jadi menarik sih gitu. Mmm, ya itulah maksudnya perasaan-perasaan hangat yang kita rasakan waktu memikirkan kenangan-kenangan indah di masa lalu itu kadang bikin campur aduk juga sih, kadang bikin kita bahagia, bikin kita sedih.
Terus ya sebenarnya kita oh ya ya, saya masih mau membahas lagi mungkin tentang buku ini juga. Terus, di sini juga diceritakan tentang budaya ya, budaya gitu. Melestarikan budaya. Pelestarian budaya itu harus selalu anak-anak kita juga mesti mengenal ya tentang budaya ya. Maksudnya menjadi pop culture juga gitu. Nah itu, kita dulu sering tuh ketika kita kecil ada pertunjukan-pertunjukan gitu. Jadi, di desa itu sering diadakan pertunjukan seperti tari lengger, ataupun ondel-ondel semacam itu gitu, dan itu menarik massa yang banyak di mana masyarakat saling berkumpul untuk menyaksikan kesenian-kesenian tradisional itu. Kalau zaman sekarang juga mungkin masih ada juga ketika 17 Agustus gitu ya, masih rame ya, 17 Agustus dirayakan dengan pertunjukan-pertunjukan kesenian gitu, itu juga masih sangat baik gitu, kita memelihara seni masih baik sekali gitu. Nah, ini juga ada cerita ketika kita pulang nonton sepak bola di desa, terus kemudian hujan, kita mengambil daun pisang yang ada di pinggir jalan, terus saling berpayung daun pisang, kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh ini kayaknya cuma kecil aja ya dari sebagian memori-memori yang amat banyak pada saat itu gitu. Jadi ini sebenarnya masih belum memotret semua memori, tapi ya cukuplah mengenang ya. Terus kemudian ketika kita pernah juga mungkin teman-teman juga tahu kayak apa ya, di sawah itu biasanya ada arbe-arbe liar. Arbe liar kalau di Jawa Tengah itu di Jawa Tengah, di tempat saya waktu itu disebutnya ucen ya. Kalau di Jawa Timur namanya calingan, nggak tahu kalau Jawa Barat namanya apa gitu. Jadi kita tuh suka berburu arbe-arbe liar itu rasanya asem kecut gitu ya, warnanya merah-merah kayak stroberi mini gitu. Nah, itu paling menyenangkan sekali sih. Dan itu masih jadi buah favorit saya sampai saat ini gitu. Terus ya tentang kehangatan keluarga ketika kita masih ingat juga ketika, apa namanya, setelah kan kita punya lumbung padi sendiri tuh, jadi kita selesai panen padi, ditaruh di lumbung padi itu, terus kemudian, nenek akan memilah-milah antara kulit padi yang sudah kulit padi sama padi yang sudah apa namanya, sudah dipisah gitu, kemudian nenek akan memilah-milah antara kulit dan juga isinya, kayak gitu. Dan biasanya saya sama adik tuh bantu-bantuin nenek. Terus juga kalau, apa namanya, mengantar makanan untuk petani-petani di sawah gitu, nenek suka membuat getuk. Nah, itu kita biasanya juga bantuin tuh bikin getuk di dapur, pawon pada saat itu namanya, gitu. Terus ada juga cerita ketika mati lampu kita berkumpul bersama keluarga di rumah, terus kemudian, dengan menggunakan lampu sentir, pada saat itu namanya sentir ya, lampu teplok gitu, terus kita membuat bayangan-bayangan tuh di dinding, bentuk-bentuk kelinci, biasanya bapak itu akan membentuk tangannya menjadi bentuk-bentuk hewan-hewan seperti rusa, kelinci, terus kemudian kita anak-anak yang sibuk menebak-nebak, "Wah, ini bayangan apa ya? Ini bayangan apa?" Gitu, dan itu kan merekatkan bonding antara keluarga ya, gitu. Ya, mungkin, itulah hal-hal tidak semua orang bisa merasakan hal itu dan itu adalah hal yang sangat bermakna sekali gitu. Nah, juga kalau misalnya ketika kita lebaran, kebetulan karena kita tinggal bersama nenek ya, jadi keluarga-keluarga yang lain maaf, sorry sebentar ini saya harus charge, bentar ya, wait. Ketika lebaran itu biasanya karena kita tinggal bersama nenek, jadi itu rumah kita jadi tempatnya keluarga-keluarga berkumpul gitu. Jadi ketika lebaran tuh sangat ramai ya, sampai kadang-kadang nggak ada tempat kosong gitu. Jadi orang-orang pada ngumpul, tetangga-tetangga semuanya sangat ramai. Dan kita itu sebelum lebaran tuh biasanya menyiapkan makanan-makanan, kue-kue, terus kemudian kita sibuk masak-masak gitu. Jadi anak-anak akan ikut
dengan kesibukan-kesibukan ini gitu, yang kesibukan orang tua, kesibukan nenek pada saat itu. Bentar ya, maaf. Saya harus cas HP dulu, soalnya baterainya lowbat. Nah, kayak gitu. Terus ya itu tradisi-tradisi pada masa itu gitu. Nah, sebenarnya kalau di buku ini aja ini ada 125 halaman kan, itu kayak belum bisa memotret semua kenangan-kenangan yang menyenangkan pada masa itu. Dan sebenarnya masih pengen untuk membuat trilogi, misalnya tentang kisah judulnya kisah masa kecil atau nostalgia masa lalu gitu, untuk bisa lebih memotret lagi untuk sebagai kenangan ya buat generasi sekarang ketika mereka membaca ini, supaya mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu dan juga mengambil hal-hal yang baik di masa lalu itu untuk diterapkan di masa-masa sekarang gitu. Oke, Ya, mungkin menarik sekali sudah Kalintang. mungkin. Waduh. Nah, tadi saya jadi mengingat memori saya dulu itu ketika Kalintang sharing berbagai macam permainan. Karena betul tadi ya, sederhana tapi bermakna ya, dari hal-hal yang kita lakukan. Jadi kalau dulu Kalintang, ya mungkin karena mungkin relate dengan generasi 90-an, jadi kayak ada main apa ya, kayak kalau di Bandung itu anjang-anjangan apa ya, yang, yang cewek. Jadi main kayak rumah tangga gitu Kalintang. Monopoli gitu ya. Tanya kayak ini Rumah jadi tangga. ayahnya, ini jadi ibunya gitu ya. Tiba-tiba berangkat ke kantor. Jadi bermain peran. Jadi kan dulu saya waktu kecil tuh ada di dekat rumah juga teman-teman yang perempuan gitu ya. Kita main masak-masakan pakai apa gitu. Jadi ngambil dari tangga gitu. Terus ya ngulek-ngulek laki-lakinya tiba-tiba jadi ayahnya gitu ya. Jadi itu kan mengingatkan saya waktu memori waktu kecil. Jadi pas kita jumpa lagi udah besar itu, walaupun udah berkeluarga masing-masing, ternyata tinggal di rumah ya. Kalau sudah apa namanya sudah ya anjang-anjangan kalau di Bandung di Jawa Barat. Kemudian tadi berkaitan dengan permainan, eh, saya jadi kalau dulu kalau ya mungkin di generasi 90-an lihat eh, ada viral kan sekolah istilahnya viral ya dan anak muda itu ya ada viral TikTok atau apa. Kalau dulu saya masih ingat ada kayak eh, Mister Gepeng, ada nggak ya di sana ya? Mr. Ada Gepeng. kali Oh, tak. yang Slenderman. Sorry. Jadi ada kayak Yang horor itu ya, nakut-nakutin horor gitu ya, ya. ada hantu gitu. Ini sangat Kayaknya inget menarik. juga sih. Biasanya itu Jadi, menyebar di sekolah-sekolah gitu, nah itu betul. Dan mitosnya. bingungnya bagaimana cara menyebarkannya itu tiba-tiba pas kita udah beda beda wilayah ketemu Mhm. itu relate kan gitu. Padahal itu kan kalau kita nge-share barangkali belum ada apa ya kali ya. Dan tren viralnya itu nggak tahu gimana gitu. Pola viral terbentuknya karena nggak ada algoritma sosial media kan kalau sekarang tren viral itu bisa dibangun kalau dulu nampaknya aneh gitu. Iya, benar sekali. Jadi zaman dulu sepertinya memang pure dari mulut ke mulut aja ya gitu. Bahkan kan nggak disiarkan di TV juga kan. Jadi bener-bener kok di Jawa Barat ada permainan, misalnya permainan Omaria Omaria. Mungkin pernah dengar permainan Omaria yang aku ini orang kaya, aku ini orang miskin, Omaria Omaria. Di Jawa Barat mungkin ada Oh ya itu, tahu, Jawa ya Tengah ada ya tahu. juga, di Jawa Timur, mungkin di luar pulau juga mereka mengenal juga gitu. Jadi benar-benar dari mulut ke mulut aja gitu, saling dibawa sama orang-orang yang ini datang dan pergi aja gitu, saling dari mulut ke mulut aja share-nya ya gitu. Bahkan kayak isu-isu atau mitos-mitos yang berkembang, misalnya Jai Langkung itu kan ya yang cerita hantu-hantu itu, yang kalau dipanggil Jai Ya ya. Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar, kayak gitu-gitu kan juga ada tuh di setiap daerah gitu, mungkin mengenal atau mitos-mitos di sekolah yang apa namanya, di sekolah bekas kuburan, di sekolah bekas rumah sakit tuh kayaknya ada juga tuh di setiap sekolah ada kayak Kayak gitu. semua Jadi sekolah dulunya rumah sakit gitu kayak iya urban iya iya legendnya gitu. dan Mulai dari permainan kemudian ya tadi tradisional, mulai dari mitosnya, mulai dari ya budaya-budaya yang saling akhirnya saling berkaitan ya di masing-masing daerah akhirnya punya juga gitu. ya betul betul Mm-mm. betul Akhirnya karena mengenal juga gitu.
walaupun kadang namanya tadi agak beda ya di sini apa, cuma tentunya saya ingat yang main saya orang kaya itu ya di SD itu saya mengalami. Dan juga tampaknya kalau janjian ya Kalintang, saya ingat kalau dulu betul tanpa tanpa kita janjian tiba-tiba ngumpul gitu ya, terutama pas lagi nongkrong main sama anak-anak itu tanpa tanpa ada instruksi udah tahu pasti jam segini tuh kumpul, suka main bola atau itu ngobrolin apa, ada ngobrolin kartun kelas Iya, iya, kelas iya. apa ya biasanya. Dan nampaknya memori sekarang kan sulit ya kalau mau janjian, nampaknya harus by WA dulu gitu. Dan OTW pun kadang OTW masih baruin ya, Iya, mingguan iya, iya. aja. Nah, ini terkadang yang memori-memori seperti ini tadi yang diceritakan dalam buku Kalintang, apalagi ini kan based on true story artinya ya. Hmm. Ya, ini Uh, benar-benar memotret kenangan kita pada masa kecil gitu. Jadi bukan dari riset atau dari apa, tapi memang benar-benar memotret kenangan pada masa itu gitu. nah, betul. Dan uh, buku ini tentunya sangat ya memantik tadi memori kenangan-kenangan di masa lalu. Seperti tadi permainan-permainan tradisional kan sekarang jadi kayak ada festivalnya gitu kak, ya, karena ingin melestarikan permainan yang mana kan sekarang mabar ya, anak-anak sekarang itu mabar, kadang nongkrong juga, uh, ya tadi ada krisis makna kali, krisis makna di mana barangkali ini efek ya, efek dari kemajuan teknologi, kita juga nggak bisa menyalahkan karena tadi setiap generasi itu pasti ada Kurang kembang lebihnya. biaknya maknanya tersendiri gitu. Betul, betul. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman, tapi kan kita bisa belajar gitu dari kearifan-kearifan dari masa lalu gitu. Ya, Iya. kayak Tapi permainan. memang kalau melihat zaman sekarang, kayaknya anak-anak memang jarang banget ya memainkan permainan tradisional gitu ya. Kayak misalnya main gobak sodor, kayak udah jarang banget. Kayak main apa itu congklak, Oh, terus congklak main ya. apa itu namanya kayak kalau zaman dulu ada yang sledor, sledor itu kayak apa? Ular naga panjangnya bukan Oh iya. kepala, kayak gitu-gitu itu. Terus kemudian ada lagi permainan apa namanya cublak cublak suweng suweng eteng gelenter mamuka tundeng gudel. Nah itu aduh udah jarang sekali kayaknya saya lihat ya karena semuanya udah banyak dengan game online lah yang di HP pokoknya terdistract dengan teknologi. Kalau misalkan main sama teman-temannya pun ya sekedar main aja gitu ya, masih saling berkumpul lari-larian petak umpet tapi kayaknya memainkan permainan tradisional tuh kayaknya sudah amat jarang gitu Ya, gitu ya. Mhm. jadi ya betul Jadi tadi mhm, kayak main apa tuh ular-ularan ya, yang gitu mhm. terus ditangkap gitu loh, Iya, ular ular naga naga. panjangnya ya. Nah itu. Iya, kalau di daerah itu namanya sledor 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 sledor, terus apa gitu ya panjangannya udah lupa. Iya iya itu sledor sledor kayak gitu-gitu. Terus ada Dan lagi apa namanya itu gobak sodor. Kalau di kalau sekolah mungkin masih diajarkan nggak ya? Saya juga kurang mengerti itu. Kalau dulu kan di setiap sekolah kayaknya diajarkan ya permainan-permainan kayak gitu itu ketika olahraga, oh olahraga ya olahraga. games ya, games satu Mhm, olahraga ya, mhm ada mhm. kayak main-main tradisional. Terus yang saya ingat lagi tadi kaitan sama tren barangkali ya, dan yang kita Mhm, alami di generasi 90-an, karena betul tadi, jadi seperti menjembatani gitu generasi 90-an itu ya, antara mhm. generasi digital native sama Generasi selanjutnya ya? yang Mhm, selanjutnya. mhm. Artinya kita masih bisa nyambung gitu ngobrol sama Gen Z, dan masih bisa nyambung juga dengan yang generasi Iya. di atasnya. Karena kita mengalami keduanya, dari Nah, transisi antara perkembangan teknologi yang begitu pesatnya dengan ketika perkembangan permainan tradisional itu. Jadi memang kita mengalami masa transisi itu ya. Jadi masih bisa hmm. ikut yang kayak sekarang, yang zaman dulu juga masih oke gitu kalau diajak bicara pada zaman itu masih mengerti gitu. Kita masih memahami juga gitu ya. Mhm. Kadang kalau ada anak SMP sekarang gitu ya, ABG sekarang, kalau misalkan gurunya generasi 70-an, 80-an, kadang tidak relate gitu apa yang disampaikan. Ya masih apa gitu. Dan tampaknya dari buku ini betul-betul bisa menceritakan kembali bagaimana suasana ya, suasana 90-an, mana tadi
kita banyak bermain itu lebih gerak fisiknya banyak gitu kali ya. Ya, jadi mungkin dari aspek kesehatan juga lebih, kita kan main kotor-kotoran gitu. Iya, benar-benar lebih anak-anak mungkin jadi lebih sehat ya jadinya ya, karena kan banyak di luar tuh aktivitasnya outdoor, ya bersosialisasi, terus terkoneksi sama alam gitu ya. Mungkin kalau yang anak kecil tinggal di kota besar kurang relate juga ya. Mungkin kurang relate tapi ya tetap aja masih kalau yang di desa atau ini mereka masih terkoneksi sekali tuh dengan alam, dengan nature, dengan lingkungan gitu. Kadang Kalau kalau di misalnya hmm, kalau kalau misalnya malam hari kita berkumpul gitu pada saat padang bulan gitu misalnya. Sampai ada lagunya tuh yang Padang Bulan, Padang Eko Yorino. Nah, itu mungkin lebih ke generasi sebelumnya ya ketika mungkin belum banyak lampu-lampu gitu. Jadi anak-anak mainnya ketika padang bulan kan bulan bersinar terang dan penuh gitu ya. Jadi anak-anak pada saat itu keluar untuk bermain sampai ada lagu Padang Bulan, Padang Eko Yorino gitu. Seperti itu gitu. ya Ya memang sih karena permainan-permainan tradisional dan juga melestarikan budaya seperti ini tuh memang memantik manusia untuk orang-orang Indonesia untuk lebih mencintai negaranya gitu ya. Karena kan hmm, sangat tidak dengan kebudayaan, terus ini apa namanya, mmm, rasanya kita jadi merasakan kearifan lokal yang lebih dalam gitu. Jadi kayak memantik rasa cinta yang lebih dalam gitu sama Indonesia, keindonesiaan gitu ya. Juga, yang menarik juga nih, buku ini sebenarnya kalau dibilang buat anak-anak juga bukan buat anak-anak juga sih, karena pembelinya justru customer yang banyak mencari buku ini justru malah dari orang-orang tua, kayak gitu, dari orang-orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan mereka itu, banyak yang bilang kalau terharu banget bacanya, karena mereka jadi bisa recall childhood memories, karena ternyata masih relate juga dengan generasi-generasi mereka gitu. Malah kadang mereka mempertanyakan, "Loh ternyata Lintang masih ya mengalami masa-masa itu, padahal itu masa-masa kecil saya loh," gitu. Jadi ternyata malah banyak memantik memori, nge-recall childhood memories-nya dari orang-orang yang memang sudah berusia lanjut ini gitu. Jadi memang masih relate di semua zaman seperti itu akhirnya ternyata gitu. Sebenarnya bukan cuma buku anak sih, mungkin cover-nya kayak buku anak, tapi ini, universal sih sebenarnya ya, gitu. ya kadang juga kalau lagi beres-beres rumah gitu ya, ada Mhm, ternyata menemukan mainan yang dulu kalau dulu ya masih sering beli kayak mainan-mainan di Aromanis gitu ya, apa ya, ya ada tokoh. Kalau sekarang kan istilahnya action figure ya. mhm mhm. Cuman Action kalau dulu figure. action figure kan bahasa kerennya sekarang, kalau dulu saya di tukang gerobak Mhm, gitu loh, Aromanis istilahnya. Jadi kayak beli mhm. karakter-karakter gitu, terus ya kita ngomong sendiri gitu loh, apa gitu ya, eh, ya berantem berantem gitu ya Mhm mainannya. mhm. Terus setiap sore itu ada tukang, ya pedagang Aromanis ya, apa men, sabut nenek ya apa ya, Rambut nenek ya? Iya nah, iya, yang Aromanis ada kan ya, penjual itu ya, yang yang gitu heeh, yang dia yang itu ada suaranya terus dia terus giniin tuh kan jajanan ya, itu. Heeh. itu jadi apa ya, jadi alarm buat anak-anak itu pada ngumpul. Kadang ada anak baru juga, ya tetangga baru gitu yang baru, anak-anak yang ya, teman teman baru gitu, tetangga baru, akhirnya bisa berinteraksi, kita main ke rumahnya, tapi mungkin Kalintang jadi base camp ya tempatnya. Kalau saya dulu main ke tempat temen saya yang ikut ke, Heeh heeh. dan Iya. karena banyak mainan di sana gitu Heeh ya, heeh. ada banyak mainan di Ya sana, pasti di tempat yang banyak mainan tuh jadi base camp-nya tuh. banyak mainan up to date, Mhm. pasti kita langsung eh, nongkrong di sana lah. Mhm mhm. Dan Mhm. juga kalau dulu kayak sering main imajinasi, kita main peran-peranan kalau saya dulu ya, Mhm mhm mhm. ya Bener bener, ya, pakai di tokoh, pistol-pistolan gitu, di main tokoh Power Ranger rampok-rampokan gitu ya. apa gitu ya, gitu gitulah. Iya iya iya. Kadang kita berantem gara-gara merebutkan tokoh. Kalau dulu kan Power Ranger ada yang Ranger merah gitu ya. Mhm Kalau mhm. yang relate barangkali kita memperebutkan tokoh itu, soalnya sampai berantem gitu Iya ya, iya.
sampai nangis lah gitu ya dari anak. Karena ternyata memori-memori itu sangat melekat dan emosional, betul Kak Lintang ya, yang dirasakan Benar-benar. ada ikatan emosional. Dan tampaknya kalau kita ingat-ingat lagi, wah ini mahal banget, sulit lagi gitu Ya, untuk kenangannya amat mahal ya. kenangan yang sangat mahal ya. Mahal. Bisa melakukan hal seperti itu sungguh-sungguh mengasihkan hidup Mm-mm. tanpa teknologi, tanda Iya. petik ya, membangun emosional di antara solidaritas kawan-kawan Hmm. gitu. Hmm. Ini sama juga Mm-mm. di sana ya. Sama, Iya. sama. Dan kebetulan itu waktu masa kecil saya itu kebetulan orang tua itu kan sangat support ya sama anak-anaknya. Jadi di rumah itu kita punya banyak buku tuh. Jadi ya ada majalah Bobo itu sampai satu lemari besar, buku-buku cerita. Terus kemudian permainan-permainan anak-anak tuh mulai dari kayak apa yang mancing-mancing ikan, mulai dari permainan monopoli, ular tangga, boneka itu saya punya satu lemari. Terus kemudian mainan kayak buah-buahan plastik, terus rumah-rumahan dari plastik-plastik itu, binatang-binatangan. Aduh, pokoknya banyak sekali jenis-jenis permainan yang orang tua sediain gitu loh buat anak. Jadi kayak rumah saya penuh dengan permainan, penuh dengan boneka, dengan buku-buku, terus kemudian juga kebetulan karena halamannya luas sekali ya, jadi kayak ada berbagai macam tanaman, terus buah-buahan pohon itu di samping rumah saya ada kebun jambu kan, dan itu buahnya selalu sering berbuah gitu, buahnya banyak, berkelimpahan gitu. Jadi anak-anak tetangga itu menarik mereka untuk datang. Kadang-kadang nggak izin dulu tuh, tiba-tiba udah nongkrong, tiba-tiba udah nggak kebagian yang punya gitu. Habis sama anak-anak tetangga gitu ya, gitu. Jadi ya jadi tempatnya anak-anak main, jadi rumah selalu rame gitu. Terus kemudian karena ibu juga ketika saya main sama teman-teman gitu, biasanya ibu masakin tuh, jadi kita kalau saya makan anak-anak semuanya juga ikut makan semua gitu, jadi makan bareng akhirnya. Terus kita juga bikin rumah-rumahan tuh, kadang rumah-rumahan tuh dari selimut gitu. Kalau dari selimut tuh bikin rumah di dalam rumah gitu, tapi kalau di luar rumah outdoor bikinnya pakai daun-daunan, pakai daun pisang gitu-gitu. Atau bikin rumah pohon di atas pohon jambu gitu. Nah, itu memori yang sangat indah ya kalau dikenang kembali gitu. Karena nggak semua anak mungkin nggak semua anak pada masa itu juga merasakan juga gitu ya. Gitu. Apalagi anak zaman sekarang udah aduh, jadi memori yang langka gitu. Dan itu kan hal-hal itu kalau tidak diabadikan dalam sebuah cerita gitu rasanya sayang sekali untuk dilewatkan karena kita berbagi kebahagiaan juga berbagi ya kesederhanaan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan sederhana itu sangat dan Indah ya. hal-hal yang genuine gitu ya jadi Ya, gitu. mm-mm. Ya, jadi indah dan bermakna itu kalau nampaknya sangat bagus sekali ini karya seperti ini. Saya rasa memantik kembali memori. Dan juga tadi ingat betul saya waktu dia cerita nakal dulu waktu kecil, kita nyuri buah gitu lah kali sebenarnya. Padahal buahnya nggak kita makan juga sih, nggak tahu ya. Karena mungkin waktu kecil ngeliat ada buah apa gitu, kita manjat-manjat sambil Iya, dimarahin sama tetangga asal gitu. bisa nyuri di tetangga gitu udah puas ya kadang juga Dan sampai ketang gitu ya. iya itu tangan itu udah gatel kalau nggak ngambil soalnya itu Eh, itu memacu adrenalin ya, terutama iya benar anak-anak sekali anak-anak laki-laki kalau lagi gerombolan, Mm. ada lagi jalan-jalan gitu. Ada yang sambil megang awi lah, apa awi itu kayak bambu gitu, jalan-jalan di gang. Pada kadang ya nakalnya dulu suka mencet bel tetangga atau Hmm. lari gitu. Terus lari gitu ya. Terus kadang juga nyalain petasan gitu ya, tiba-tiba lari gitu ya. Nah, petasan ya. Dilempar ke tembok tetangga lari ya. Tapi itu Sama anak-anak yang suka nyuri jambu, ternyata mereka sekarang jadi orang berhasil juga tuh tetangga saya. Jadi tentara, jadi polisi gitu ya. Mungkin karena waktu masih kecilnya tertantang adrenalin nyuri jambu itu ya kali ya. ya. Terus manggil ini apa, tukang ini lewat, apa namanya, tukang somai gitu, apa yang jualan gitu, kita ngumpet gitu ya, pang gitu, terus kita apa ngumpet dianya nyari-nyari, ya gitulah pokoknya. Memori-memori itu nampaknya ya Iya, kenakalan yang ya kenakalan yang bermakna lah, tanda petik ya. Walaupun sangat bermakna.
Iya, iya. Sangat bermakna. Precious. Gitu. Barangkali dari teman-teman juga ya, kalau mau ngobrol silahkan, ingin Ada nanya-nanya, teman-teman yang mau sharing? sharing Silahkan juga. masa lalunya begitu, karena ini jadi nostalgia nih, kita jadi curhat ya. Gimana keseruan masa kecilnya kita saling sharing. Mas Ada Rigen Dias, mau sharing? Boleh, boleh. Kurang Boleh, lebih pasti. apa yang diceritain tadi sama Kalintang, sama Pak Fajar juga gitu. Itu tuh relate, masih relate di saya gitu Pak. Karena kebetulan saya kan tinggalnya itu di kabupaten ya, di Lembang, di Kabupaten Bandung Barat. Terus saya lahir itu di tahun 2002. Jadi untuk masa-masa peralihan ke gadgetnya tuh di kabupaten itu emang bener-bener agak telat gitu. Jadi masih sempat ngalamin untuk permainan tradisional itu ya masih gitu. Di usia TK ke SD ya saya besarnya itu sama permainan tradisional. Tapi waktu SD kelas 6 ke SMP ke SMA itu baru udah mulai merambah. Jadi gadget ya. aku tuh di generasi yang benar-benar mix gitu. Hmm. Kayak waktu kecil itu ngalamin juga kayak kalau di Sunda itu ucing-ucingan gitu Pak. Nah kayak Dengan ucing udag itu ya sistemnya gimana ya? Kalau di bahasa Inggris itu permainannya apa ya? Ya pokoknya kita kejar-kejaran gitu, Oh yang iya, kena iya. tap itu jadi kucingnya yang ngejar gitu. Iya, iya, Jadi iya. permainan itu tuh emang bener-bener rutin gitu. Dan tadi sepakat Papa Jari sempat bilang kalau dulu tuh kita kalau janjian main, janjian mau ada aktivitas itu tuh bener-bener jam segini anak-anak tuh tiba-tiba udah ada aja gitu, udah tiba-tiba kumpul. Jadi kayak bener-bener mungkin karena udah terlatih gitu ya, udah keling juga si anak-anak tuh satu sama lain chemistry-nya udah kena. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh waktu kecil itu kayaknya gampang banget gitu. Kalau mau kumpul-kumpul beda sama sekarang ya emang gitu. Justru dengan majunya zaman gitu, dengan majunya era teknologi sekarang ada plus minusnya juga. Cuman yang saya rasain itu eh, di zaman sekarang itu gimana ya? Lebih ke ngubah orang-orangnya gitu. Jadi orang-orangnya itu menurut saya zaman sekarang itu lebih cenderung ke apa ya? Si feel-nya itu kurang kena aja gitu. Jadi kadang empatinya yang nurun, terus kebersamaannya juga nurun gitu. Sekarang itu bener-bener hubungan tuh bener-bener seperlunya lah gitu. Ngobrol tuh atau kalau nggak main itu beda sama dulu waktu kecil gitu. Terus apalagi ya kalau waktu zaman dulu tuh aku kecil. Tapi yang pasti yang tadi-tadi disebutin tuh aku masih ngalamin banget gitu. Dan kadang itu tuh jadi ini aja gitu, jadi kangen aja gitu waktu SD gimana gitu. Kalau untuk nyuri-nyuri buah ya karena di Lembang banyak ya Pak, oh jelas. Kayaknya kalau wah itu ya. kalau buah jambu itu, Pelaku juga jambu ternyata. tetangga, jambu air itu udah nggak pernah selamat lah gitu. Dan anehnya tuh kenapa ya waktu kecil itu tuh kita tuh saking nggak mau diemnya ada aja gitu kegiatan hari ini tuh main permainan ini, besoknya main permainan ini. Jadi bener-bener tiap harinya itu ya dipenuhi dengan permainan-permainan itu gitu. Baru deh waktu kelas ini Pak, waktu kelas 5 ke atas, 4 ke atas itu tuh mulailah kenal-kenal gadget, mulai mungkin dari game-game konsol dulu tuh. Kayak PS pertama tuh kalau kita tuh ngerental lah istilahnya. PS ngerental, terus sudah mulai-mulai kenal warnet. Nah, di situ tuh emang agak berubah sedikit Pak pergaulan tuh. Yang tadinya kita tuh main bener-bener ya udah ya kita main gitu, mau yang punya uang mau yang nggak punya uang gitu, kita kumpul kita have fun bareng-bareng. Cuman pas udah mulai ada gadget, nah itu tuh mulai agak tersegmentasi gitu Pak, kawan-kawannya tuh mulai sedikit keseleksi lah mana yang punya uang gitu untuk bisa main PS atau ke warnet gitu. Jadi si pertemanan kita tuh pelan-pelan pun ya semakin mengecil itu karena uang gitu Pak ujung-ujungnya. Yang bikin males tuh itu gitu yang justru sekarang kerasanya gitu. Justru dulu itu benar-benar semenjak belum ada teknologi gadget ya main-main aja gitu. Cuman setelah ada teknologi, setelah ada gadget masuk, ya otomatis juga gitu untuk kita ngakses ke kesenangan-kesenangan itu tuh kita harus ngeluarin dulu itu gitu materi gitu. Kalau untuk zaman sekarang ya gitu Pak, kesenangan-kesenangan tuh. Nah, mungkin bedanya itu sih yang aku rasain tuh gimana kita ngedapetin kesenangan di zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu ya lebih
gampang, terus juga nggak perlu banyak mikirin ini itu. Tapi kalau sekarang sebaliknya gitu, kita mau have fun aja kayaknya banyak banget yang harus dipikirin, banyak banget harus yang dipersiapin gitu. Ya itulah, cuman itu seru-serunya tuh gitu Pak. Jadi aku tuh hidup di zaman yang benar-benar di masa peralihan gitu. Dan tadi yang diceritain itu benar-benar relate gitu, mulai dari Minggu udah stay di Indosiar gitu nontonin Power Rangers, terus beli-beli majalah Bobo meskipun majalahnya bekas gitu. Aku paling suka dulu itu Kak, kalau di majalah Bobo tuh rubrik ceritanya siapa tuh yang gajah pink Bona, tuh. gajah kecil Bona, berbelalai Nah, panjang. Bona itu. Bona dan Bona dan Ronron. Rom-Rom. Bona itu aku Hmm. paling suka baca-baca cerita Bona sama Rongrong. Nah itu salah satunya gitu. Terus apa lagi ya waktu kecil? Ya bersyukur juga sih waktu kecil orang tua itu ngenalin kesenangannya itu di hal-hal yang benar-benar kita perlu perlu apa ya perlu berproses gitu, kayak baca buku, baca komik itu kan perlu proses ya gitu, nyari serunya di mana gitu. Jadi saya pun ngerti gitu prosesnya gitu. Terus tahu juga cara cara inilah cara untuk bersabar gitu kalau mau dapat kesenangan itu. Nah kalau zaman sekarang gitu karena semuanya serba instan, jadi kita tuh benar-benar kehilangan feel-nya aja gitu kalau ngulik sesuatu. Jadi cenderung orang-orang tuh yang aku rasain itu mudah bosen gitu. Nggak cuma di main, tapi mungkin hampir di semua hal itu sekarang orang-orang gampang banget bosen gitu. Karena ya itu gitu, dampak dari semuanya yang serba instan, serba mudah. Jadi kita lupa berproses aja gitu. Yang paling paling banget aku rasain itu sih sekarang gitu. Paling itu lah Akhirnya sharing-sharing sedikitnya gitu. teknologi menjauhkannya dekat dan mendekatkannya jauh ya. Iya, jadi gimana ya? Jadi dua sisi aja gitu. Di satu sisi ya bagus gitu serba cepat, tapi di satu sisi lain ya kita kadang manusia kehilangan itunya gitu. Kehilangan kehilangan kemampuan buat untuk apa ya, ngerakit chemistry-nya lebih itu lagi lah, karena zaman sekarang tuh tadi itu gitu. Orangnya jadi gampang bosenan gitu. Kurang berempati juga ya mungkin ya jadinya. Jadi kurang dapat aja feel-nya gitu. Udah beda lah gitu. Terus juga karena mungkin kesenangan itu udah bisa diakses sendiri-sendiri gitu. Jadi ya orang-orang cenderung Individualis. individualis. Iya, terus juga cenderung sendiri-sendiri aja gitu. Itulah gitu. Kurang-kurangnya seru di zaman sekarang tuh itu gitu. Karena apa-apa serba sendiri gitu. Ya, thank you banget nih Mas Rigandias ya buat sharingnya, pemaparannya itu setuju banget, luar biasa sih. Ya, memang ya yang ya benar sih ya, teknologi akhirnya membuat kita jadi kekurangan empati. Jadi ketika malah kadang kita ngobrol sama kolega, sama teman gitu, mereka sibuk dengan ponselnya masing-masing gitu. Jadi malah jadi kurang perhatikan lawan bicara juga, termasuk itu juga ya. Jadi membuat kita juga kurang menghargai proses, apa-apa jadi serba instan, terus juga mudah terpapar sama kehedonisme ya, karena di media sosial di mana-mana riuh dipertontonkan oleh hedon, kemewahan, dan justru itu yang banyak disukai orang-orang gitu. Jadi itu kan akhirnya membuat kita dunia tuh jadi riuh gitu, jadi nggak damai, nggak tenang gitu. Jadi orang-orang tidak bisa terkoneksi dengan, tidak bisa merasakan, akhirnya nggak bisa melihat, mendengar, merasakan dunia ini dengan pure, dengan murni gitu. Akhirnya banyak sekali keriuhan-keriuhan, banyak sekali distraksi-distraksi yang mengganggu pikiran akhirnya ya. Jadi seperti itu ya. Luar biasa Mas Rigan Dias. Thank you buat sharingnya. Ya, tapi dan masih mengalami juga ya berarti di Lembang itu ya. Wah, Bagaimana masih Pak. main petasan juga ya. Nah, Pokoknya itu petasan. Tapi kalau paling seneng ya waktu bulan puasa sih Pak, momen gak tahu ya, bulan puasa dulu tuh seneng banget. Apalagi kalau cowok itu sama kenakalannya itu tadi Pak. ya, Cowok-cowok itu lagi. sama kalau dulu di seri dia saya kan eh, kecil tuh jadi tiap dikasih melihara binatang gitu. Mainannya tuh mainnya hewan. Tuh. Merpati apa ya? Iya, kayak melihara burung gitu ya. Hewan Ya, Melihara burung. merpati, merpati. merpati. Bapak kan dulu melihara Jadi, burung gitu ya. Iya, saya pernah juga tuh masih punya banget merpati. gitu. Kelas Kalau di orang lambat. Sunda nyebutnya usuman ya Pak. Jadi di Sunda tuh ada musim-musimnya gitu Kak. Jadi Ya, kalau anak-anak tuh
ada musim-musim tertentu, musim ini lagi pada senang main gangsing ya gangsing semua gitu. Jadi ada yang nggak bosen gitu. Tiap musim tuh ada gitu. Termasuk itu yang hewan-hewan gitu. Kalau aku ngalamin juga sih Pak kayak ngurusin merpati, terus ikan cupang. Ayam juga pernah Pak, ayam buat ngadu gitu, buat diadu-adu pernah juga gitu. Jadi bener-bener Ya, jadi banyak. secara tidak langsung mengajarkan anak-anak tanggung jawabnya jadi ganti tanggung jawab gitu, ngasih makan, menyayangi, tadi ya, karena tadi disinggung kekurangan empati, ternyata lewat baru memahami dulu nggak boleh siksa binatang gitu kan. Kalau anak sih kan sebagai kalau tidak diajarkan gitu dilatih, kadang ya itu ya ke binatang, terus ternyata dari situ tanggung jawab ngasih makan jam segini, terus kita menyayangi binatang. Dan sampai sekarang kan saya melihara kura-kura sharing, sampai sekarang masih hidup. Usianya berarti hampir 27 tahun. Wow. Kura-kura Brazil dia dulu dikasih sepasang ya, dulu kasih sepasang, cuma yang satu mati, yang satu sekarang masih bertahan gitu. Ternyata ini luar biasa gitu ya, pemberian dari orang tua. Orang tua udah nggak ada, eh, apa namanya, warisan itunya yang masih kita jaga gitu. Jadi memang menarik sekali sih kalau misalkan warisan itu kita share juga ke generasi-generasi selanjutnya barangkali, ya supaya tidak krisis makna dan tidak bosenan. Iya, iya. Benar-benar. Sebenarnya kalau diangkat bukan cuma tulisan aja, tapi jadi film gitu yang mempertontonkan kehangatan generasi-generasi kita pada zaman itu gitu, sebenarnya menarik juga tuh. Ini Jadi juga pokok ada komentar dari Kak Nuri Sani ya, kita bacakan. Waktu ngaji adalah salah satu waktu strategis buat kumpul dan main. Waktu ngaji sama kalau dulu tuh kuliah subuh ya, mungkin mengalami PR bulan Ramadan bulan dulu itu berguru tabjid, PR bulan Ramadan gitu ya. iya, iya. Kuliah subuh gitu ya. Kuliah subuh. Iya, Buku nanti siksa minta neraka. tangan sama Ustadz ya untuk ngisi buku Ramadan itu. Ya, saya ingat tuh. Buku siksa neraka juga nambahin. Oh iya Hmm, betul. Jangan lupa majalah Hidayah juga tuh. Kura-kura saya SD masih ada ini dari Kak Eka Nurisani. Dulu beli karena nonton kartun Franklin. Wah ya. Sama ini kura-kura itu salah satu hewan yang ternyata umurnya panjang ya. Jadi, Hmm. kadang saya tuh takut melihara binatang tuh takut matinya sedikit. Hanya ini jangan dulu melihara kalau misalkan banyak sibuk gitu. Dia nggak tanggung jawab. Iya, kasihan nanti tertelantarkan. Terkelantarkan. Nggak keurus ya. Ada Iya. lagi, ada dari siapa lagi? Ya, saya bacakan. Sama tuh dari Irijan ya. Kalau suasana udah hujan, tadi cerita tentang siapa. Jadi tadi kadang cerita-cerita apa ya? Cerita paling senang itu yang dinanti anak-anak tuh cerita setan gitu, cerita hantu. Pasti sangat antusias cerita-cerita horor. Sampai sekarang ya. Bukan cuma anak-anak, ini orang tua juga suka cerita horor tuh. Makanya film-film yang bernuansa horor laku keras. Ya, nah itu barangkali ada lagi yang dari teman-teman sharing eh, masa lalunya begitu. Kalau masih ada, Silakan yang mau sharing tentang masa kecilnya. Aku mau nanya aja boleh, Kak? Oh, boleh dong. Iya, aku penasaran nih sama buku Kakak kan itu ilustrasi gitu ya. Ada nggak sih kesulitan dalam membuat bukunya gitu? Terus kalau ini kan cerita dari pengalaman Kakak, apakah Kakak sempat riset juga nih ke mungkin teman-teman Kakak yang lain atau ini full pengalaman Kakak aja di lereng Gunung Malang mungkin ya kayak gitu. Pas waktu itu, oke, oke. Terus ini kalau dari Kakak, apakah tujuannya dari bikin buku ini untuk nostalgia aja atau ada pesan lain gitu, Kak? Soalnya kan kalau tadi di notice sekarang itu yang bikin banyak berubah gara-gara teknologi kan. Nah, terus sikap kita gimana? Kan mau nggak mau perkembangan zaman udah berjalan gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu, Kak?
dengan semua ini? Adakah yang salah atau ya udah sih gitu. Ya udah biarin aja. Oke, gitu aja Kak. Makasih. Oke, thank you Kak Tiwi ya buat pertanyaannya. Izinkan aku jawab ya. Oke, jadi proses pembuatan buku ini sebenarnya kalau dibilang susah itu sebenarnya bukan susahnya, tapi sabarnya aja bikinnya. Karena cukup memakan waktu lama ya bikin ilustrasi banyak gambar, terus kemudian cukup detail dan juga full color, kemudian menuliskan kembali memori-memori yang kadang-kadang udah banyak lupa juga gitu. Tapi overall prosesnya itu sangat menyenangkan ya karena kita dalam berkarya ini sambil nostalgia, jadi bagi kita itu menyenangkan. Kesulitannya sih bukan sulitnya, tapi butuh telaten aja sama sabar dalam membuat karyanya gitu ya. Terus kemudian tadi soal membuat karya memang ini adalah pure pengalaman kita berdua, pengalaman pribadi kita, pengalaman personal kita, adik saya sebagai autornya yang menuliskannya dengan kata-kata, lalu saya yang menuliskannya dengan melukiskannya dengan rupa gitu. Jadi memang tanpa riset apapun karena ini adalah pengalaman kita sendiri gitu. Dan tidak riset dari pengalaman-pengalaman teman juga enggak, karena kita tidak menuliskan pengalaman orang lain, tapi menuliskan kisah masa kecil kita sendiri di lereng gunung gitu. Tapi kisah masa kecil kita itu saya pikir banyak relate dengan cerita-cerita kawan-kawan yang lain gitu. Nah, tujuan penulisan buku ini itu sebenarnya kita pengen berbagi sih, lebih ke pengen sharing aja gitu, pengen apa ya, meneruskan kisah-kisah untuk diingat ke generasi-generasi selanjutnya ya. Jadi menyimpan kenangan-kenangan karena kenangan-kenangan di setiap era, di setiap waktu itu penting untuk dijadikan pengingat gitu. Dan pengingat-pengingat yang baik, kemudian hal-hal yang banyak bisa untuk membangun yang sekiranya bisa membangun karakter, bisa membangun nilai moral, ini penting untuk dituliskan, penting untuk kita share gitu. Nah, dari tulisan-tulisan ini kami harap ini bisa menjadi bermanfaat untuk para pembaca, bukan cuma pembaca dari usia anak-anak, tapi juga universal, usia remaja atau usia dewasa, yang untuk recall pengalaman-pengalaman bahagia masa lalunya, untuk mengingat tentang peristiwa, tentang orang-orang pada zaman dahulu, uh, untuk mengingat dan untuk bahagia ataupun untuk mengingat keharuan, kesedihan gitu. Jadi untuk orang-orang yang mengingat masa lalu itu kan sebenarnya menyenangkan ya, mengingat masa lalu penuh penuh dengan pengalaman-pengalaman yang berkesan dan memori itu menyenangkan gitu. Jadi kami ingin berbagi agar orang-orang itu hmm, berpikir, memikirkan hal-hal yang menyenangkan, memikirkan hal bahagia juga untuk anak-anak, untuk agar mereka mengambil intisari nilai-nilai moral dan juga karakter-karakter kesederhanaan untuk generasi sekarang gitu. Kalau soal perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang seperti saya udah bilang tadi bahwa kita tidak bisa menyalahkan apapun, tidak bisa menyalahkan siapapun, dan justru malah sebenarnya kita harus bersyukur dan beruntung ya kita ada hidup di era teknologi yang sangat pesat sekarang karena itu sangat mempermudah kehidupan ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi. Selain kita beradaptasi juga tetap harus mengingatkan kepada diri kita sendiri mengenai sejatinya manusia itu manusia yang berkarakter, tentang manusia yang mau berempati, manusia yang saling peduli terhadap sesamanya gitu. Jadi hanya saling mengingatkan diri kita masing-masing aja gitu, membatasi diri kita masing-masing saja gitu ya. Bukan teknologi bukan untuk dilawan, bukan untuk dimusuhin, tetapi untuk kita mengambil manfaat-manfaat darinya gitu. Ya, seperti itu sih gitu. Dan buku ini kaitannya dengan perkembangan teknologi sekarang adalah bahwa teknologi yang sangat riuh pada masa sekarang ini, di mana dunia medsos yang sangat terbuka lebar, yang membuat kita semakin merasakan kecemburuan sosial, kita melihat begitu influencer-influencer yang pamer kemewahan, ataupun selebritis yang pamer hedonisme dan sebagainya, dan dunia-dunia riuh, kita melihat pencapaian-pencapaian orang sekitar kita yang sudah begitu begitu gemilangnya, sementara kita merasa bahwa kita belum bisa mencapai seperti mereka. Sebenarnya buku-buku seperti ini itu adalah pengingat akan kesederhanaan, pengingat akan
tidak usah terlalu riuh atau tidak usah terlalu terlalu involved atau terlalu 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 melihat keriuhan, terlalu melihat dunia yang seperti itu gitu. Lebih baik kita fokus pada diri kita masing-masing sendiri aja, terhadap kemajuan diri kita masing-masing. Kita fokus pada hal-hal yang ada di depan kita, apa yang kita bisa lakuin. Kita fokus pada hati yang murni, hati yang tulus gitu, untuk membantu sesama, untuk saling gotong royong, untuk lebih berempati terhadap lingkungan gitu aja. Jadi buku ini sebenarnya untuk mengingatkan para pembaca atau siapapun yang penikmat buku ini tentang kesederhanaan itu. Kesederhanaan itu penting karena di tengah hedonisme yang seperti ini kita penting sekali untuk manusia untuk berpikir, untuk berbuat, berperilaku sederhana. Sederhana itu adalah sebuah sikap, bukan berarti sederhana itulah sebuah karakter ya. Sederhana itu karakter. Bukan berarti sederhana itu jangan mengaitkan kesederhanaan dengan kemiskinan, itu beda ya. Kesederhanaan bukan kemiskinan, tapi sederhana adalah sikap dan karakter dalam menghadapi kehidupan gitu. Jadi orang lebih genuine, lebih pure gitu, lebih tulus gitu. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Siap, Kak. Kak mau nanya dikit, berarti kalau proses pembuatan bukunya berapa lama ya, Kak, kalau di total? Nah, itu kebetulan dikerjakan waktu pandemi sih. Jadi waktu pandemi itu banyak job-job yang di-cancel karena event-event dan sebagainya pada batal. Jadi waktu itu akhirnya waktunya digunakan buat ngebikin buku ini. Jadi ya sekitar setengah tahunan untuk bikin buku ini. Gitu. Cukup lama juga sih, jadi perlu telaten. Waktunya luar biasa. Oke, apakah masih ada ini bintang Adi? Boleh? Halo? Ada lagi yang mau sharing, ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Agak keras barangkali. Oke. Makasih buat waktunya. Mungkin ya dikit aja ya, nambahin aja. Mungkin kalau karena emang kebanyakan pengalamannya hampir sama ya ceritain tadi. Mungkin yang nambahin beberapa hal yang dikoleksi zaman dulu ya. Kalau dulu kan ada yang sering koleksi kayak apa tuh? Tahu nggak kayak action figure Dragon Ball yang warnanya cuma satu itu loh. Terus kadang juga hadiah-hadiah dari Ciki. Kalau dulu itu kebanyakan dari Ciki Citos. Terus apalagi ya, kaset mungkin, kaset tip itu dulu itu sampai nabung biasanya kadang patungan. Kan ada cerita apa namanya, kaset yang cerita itu terus nanti didengerin di rumah satu anak itu. Jadi emang ya masanya asik sih zaman itu. Kalau sekarang kan emang serba digital ya, tapi rasanya itu meskipun kadang mudah nyari zaman dulu, tapi rasanya beda sih. Kalau dulu itu emang sering buat koleksi itu bener yang tadi dikatakan sama Kak Lintang ya. Kalau dulu itu emang kita itu dalam keterbatasan buat nyari sesuatu itu kita berani buat apa namanya saling patungan gitu buat beli suatu hal itu. Jadi pengalamannya itu sharing gitu, kita punya memori kolektif bareng-bareng gitu. Jadi emang zaman itu asik bener deh. Kalau memang ada punya mesin waktu pengennya ngulang ya. Kayaknya ya gitu aja sih pengalamannya. Terima kasih ya buat Kak Lintang dan teman-teman semua ya yang saling berbagi dan mengingatkan kembali nostalgia zaman dulu. Jadi keinget banyak hal. Gitu aja. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima kasih. kembali buat sharingnya. Nah, nanti akan bintang Adi juga. Barangkali ada terakhir ini kata-kata dari Kak Lintang buat kita semua barangkali. Atau Boleh. ini kalau mau kita dapat buku ini gimana Kak Lintang? Boleh langsung DM saya aja di Instagram. Iya, di Shopee ada linknya, atau DM saya langsung aja boleh. IG-nya Kak Lintang apa nih? Barangkali teman-teman ada yang tahu. Oh iya, IG saya Lintang Pandunya 2 ya. Lintang Pandunya 2. Kalau misalnya mau nanya-nanya atau mau dapat buku ini bisa DM aja.
Oke. Oke. Oh, terus kemudian ini pesan ini ya, pesan pesan dan kesan pesan untuk terakhir ya. Ya. Jadi karena yang namanya nostalgia itu kita selalu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, karena kita pada saatnya nanti kelak kita akan selalu mengingat tentang pengalaman-pengalaman bahagia yang pernah kita alami dan pernah kita lalui. Jadi bagaimanapun sebisa mungkin pada saat kita sekarang ini, saat kita masih muda, kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mengisinya dengan banyak hal yang membahagiakan, mengisinya dengan banyak kenangan, bisa dengan traveling, dengan banyak bergaul, dengan banyak melakukan apa yang jadi cita-cita kita gitu. Jadi pada suatu saat nanti di masa depan supaya tidak ada lagi penyesalan, dan ketika kita mengenang masa lalu adalah kenangan-kenangan yang berharga dan juga bermakna gitu. Jadi kita bisa mengingat masa lalu itu dengan tersenyum gitu. Karena kita pada saat muda sudah mengisi masa muda kita dengan sebaik-baiknya gitu. Terima kasih. Iya. Ya, luar biasa sekali diskusi di malam hari ini. Ya, dari apa yang dipaparkan oleh Kalintang ya, kaitan dengan karya generasi 90-an sama anak lereng gunung begitu ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke era dewasa dan sudah ya tadi sudah keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa beli apa yang dulu mungkin waktu kecil kita nggak bisa beli, tapi sekarang kita bisa beli, tapi tidak dengan Kenangannya. makna dan kenangannya gitu ya. Dengan lewat buku ini tentunya memberikan sebuah pengingat lah ya, bagaimana kita membereskan sejarah terutama terkait budaya-budaya hidup. Terima kasih Pak Lintang atas waktu dan kesempatannya malam hari ini. Buat teman-teman juga yang sudah bergabung, terima kasih sampai 2021-37. Semoga Pak Lintang sehat selalu, sukses ya. Terima kasih banyak Kak Fajar, juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga jadi berkah apa yang kita obrolin hari ini. Juga mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Makasih, Kak. Sebelum ditutup mungkin kita foto dulu ya. Boleh, Oke, boleh. Oke, teman-teman boleh ya kalau misalnya mau open cam, kita foto dulu sebentar. Oke. Boleh, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Makasih banyak. Sampai jumpa Sukses kembali. terus. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Istirahat, sehat-sehat dan sukses selalu semuanya. Thank you. Amin, amin. Makasih juga, Kak. Sehat, Rigan. Ya, alhamdulillah, Pak. Masih gimana sekarang? ICM? CM sedang inilah Pak, transisi karena rektornya sudah baru sama Pak Asep. Jadi harapannya sih untuk gebrakan-gebrakannya bakalan lebih